Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati para panitia penyelenggara lomba pidato, yang saya sayangi dan banggakan teman-teman dan penonton sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan lomba pidato kali ini. Namun, sebelum saya menyampaikan pidato saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cintia Manik dari SMA Negeri 2 Pematang Siantar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato bertema kreativitas dan inovasi dalam era milenial. Dari tema yang sudah ditentukan, saya mengambil sebuah judul yaitu Perjuangan dan Harapan. Kreativitas dan inovasi. Mungkin sudah tidak asing lagi bukan di telinga kita dua buah kata yang penuh dengan makna. Pada dasarnya, kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta. Artinya, bagaimana seseorang menggunakan daya imajinasinya untuk membuat suatu penemuan-penemuan baru yang belum pernah terpikirkan oleh banyak orang. Sekarang mengenai inovasi. Apa yang terlintas di benak kalian mengenai inovasi? Inovasi adalah penemuan baru yang sudah ada dan sudah dikenal. Mungkin teman-teman bertanya bukan bagaimana pengaruh dari dua hal tersebut? Ya, pada dasarnya kreativitas dan inovasi merupakan dua hal yang saling bersangkutan. Teman-teman perlu tahu bahwa kreativitas dan inovasi bukanlah dua buah kata tanpa makna, tetapi sebuah rangkaian kata yang patut untuk diperjuangkan dan dipertahankan. Sekarang kita mengingat kembali Indonesia dan pemuda Indonesia pada tahun 90-an. Dahulu bola bekel dijadikan mainan, sekarang Mobile Legends dijadikan andalan. Bukankah seharusnya kita malu? Bukankah seharusnya kita malu terhadap pendahulu di negeri ini? Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, akan kugoncang dunia." Sehingga jelas bahwa peran anak muda Indonesia sangat berpengaruh terhadap maju dan mundurnya suatu bangsa. Namun, bagaimanakah kondisi Indonesia pada saat ini? Masih banyak dari kita dari pemuda Indonesia yang belum bisa menamatkan sekolah hingga ke tingkat akhir paling tinggi. Keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses menjadi penghalang mereka untuk menuju suatu kunci kesuksesan. Lantas, apa sih yang harusnya kita lakukan sebagai penerus bangsa? Ya, menjadi generasi yang unggul, cerdas, dan kreatif. Mungkin teman-teman dan saudara-saudara bertanya bukan bagaimana sih menjadi generasi yang cerdas, unggul, dan kreatif. Yang pertama, mengembangkan ide. Jangan malu dan ragu untuk mencoba. Perlu kamu ketahui saudaraku bahwa banyak penemuan-penemuan besar yang berasal dari ide-ide sederhana. Kita mengingat lagi sebuah pepatah yang mengatakan, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Maka dari itu teman-teman dan saudaraku sekalian, marilah kita sing-singkan lengan baju kita peduli terhadap negeri ini dengan apa? Dengan kita mau mengembangkan ide kita, mengembangkan prestasi yang kita miliki, mengembangkan potensi yang kita punya untuk kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, khususnya negara yang kita cintai ini, negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Kalian bisa apa? Berpidato, bermain musik, atau yang lainnya. Kalian bisa mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler yang bersangkutan dengan potensi kalian. Sebenarnya banyak orang yang memiliki potensi yang lebih dalam di dalam dirinya, namun yang menemukannya itulah hal yang paling sulit. Sehingga kita sering bertanya-tanya, sebenarnya aku ini bisa apa sih? Orang yang mau mengembangkan potensinya lebih dalam, orang yang mau meningkatkan prestasinya, pasti lambat laun prestasi dan potensinya akan meningkat dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sedangkan orang yang tidak mau menggali potensinya lebih dalam, orang yang tidak mau peduli terhadap prestasi yang dimilikinya, lambat laun prestasi dan potensinya akan menurun dan lambat laun akan hilang. Yang ketiga adalah jangan malu dan lelah untuk belajar. Kalimat ini saya tekankan kepada pemuda Indonesia, khususnya pelajar di tingkat SMA dan SMK sederajat. Hai pemuda Indonesia,
Masa muda adalah masa dengan penuh dengan warna kehidupan, bukan? Masa muda adalah masa dengan penuh dengan harapan dan cita-cita. Nah, berbicara mengenai harapan, kita pasti semua punya cita-cita, bukan? Kita pasti semua punya harapan yang segera untuk dicapai. Namun, bagaimana bisa tercapai jika kita tidak mau berusaha? Kita mengingat lagi sebuah pepatah tentang sepeda. Jika kita lihat sepeda itu akan bergerak maju jika kita mau mengayuhnya lebih dalam. Sedangkan jika kita tidak mau mengayuhnya, sepeda itu akan berhenti dan kita di atasnya akan terjatuh. Di depan sana pasti sudah ada jalan berbelok, jalan menanjak, dan jalan menurun. Pasti kita berusaha bukan untuk melewatinya. Yang kedua, tebing. Jika kita melihat tebing, pasti kita akan berusaha untuk menanjak tebing itu untuk agar apa? Agar sepeda kita nyampai ke atas tebing itu. Yang ketiga adalah dalam mengayuh pedal. Saat kita mengayuh pedal kita itu pasti kita memerlukan usaha atau tenaga yang cukup besar, bukan? Ya, sejatinya kita adalah sebuah orang yang berada di atas sepeda. Bila kita perhatikan, jika kita mau berusaha dan bekerja keras dalam mengayuh sepeda itu, pasti kita akan mendapatkan manfaat yang banyak. Pasti prestasi yang kita punya akan segera meningkat, bukan? Yang kedua, jika kita tidak mau untuk mengayuh sepeda itu, pasti prestasi dan potensi kita tidak akan tercapai dan lama-kelamaan akan hilang. Nah, teman-teman sekalian, prestasi itu bukanlah hal yang didapatkan secara cuma-cuma, tapi prestasi itu diperjuangkan dan diharapkan. Banyak sebenarnya orang yang memiliki ide yang kreatif, namun karena terjebak sebuah rutinitas, maka ia tidak bisa untuk mengeluarkan ide dan kreatif seperti prestasi dan potensi yang dimilikinya. Sebelum saya mengakhiri pidato saya ingin mengajak teman-teman dan saudara-saudara sekalian, mari kita sing-singkan lengan baju kita. Kita peduli terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia, dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan potensi, meningkatkan prestasi yang kita miliki. Jadikan sebuah kelemahan dan kelebihan sebagai sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata yang tidak berkenan. Shalom, Horas.